dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para undangan, yang terhormat Bapak Ustadz Samani Suhari SSMH, yang terhormat Ustadz Hidayatullah RC, yang terhormat Bapak Ketua RT 01 RW 10 yaitu Bapak Ustadz Makfuri, yang terhormat Ketua RT 03 RW 10 Bapak Marali, yang terhormat Bapak Haji Sakowi, Bapak Mulyadi, dan Bapak saya Bapak Margono, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk yang pertama, alhamdulillah kita kedatangan anak-anak yatim. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama berdoa. Nanti mereka itu adalah kesayangan Rasulullah. Nanti mereka akan berjejer satu-satu. Kita akan bersama-sama berdoa. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, bantuan dan para donatur serta warga RT 02 yang tidak pernah dan selalu memberikan support hingga terlaksana acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sentot, Bapak Yeyen, Bapak Sofi, Ibu Ririn, Bapak Udin, Bapak Haji Sarkawi, Mama Rukman, serta ini ada titipan dari Ibu Sularni dan teman saya. Beliau ingin dikhususkan untuk didoakan agar penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertama saya panggil Ananda Arka. Tolong Kak Fauzian diangkat. Ananda Arka, mana Arka? Arka mau digendong enggak? Alhamdulillah. Duduk di sini Kak. Amin. Duduk. Ananda Rafael, mana Rafael? Ya sini. Asraf mana Asraf? Akif? Ananda Akif mana Akif? Pada duduk Kak, duduk di bangku sini, duduk di bangku sini. Kakinya taruh di bawah, nah ya. Kita santai. Akif mana Akif? Sama Hafiz? Hafiz. Bagaimana silakan ya. Torres. Pasien mana pasien? Sini pasien. Tadi gak nama Kapojian. Baik gak ada. Rangga mana Rangga? Mari wakilin. Mari wakilin ya banyak. Terus aja. Pasien pada sini. Duduk Kak, boleh diangkat. Bismillah. Insyaallah berat juga kamu. Ya, gendong mahnya berat banget. Boleh kasih salawat ya. Kamu nama siapa? Pasien. Dari mana? Dari tadi. Dari masjid. Alhamdulillah kita dapat berkumpul. Inilah mereka kesayangan Rasulullah. Semoga apa yang kita harapkan
dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita aminkan bersama-sama lah Fauzan yang akan pimpin Al-Fatihah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mereka yang telah memberikan sumbangan kepada kami selaku panitia, semoga apa yang mereka harapkan, apa yang dicita-citakan, semoga diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ada satu permintaan dari teman saya atas nama Ibu Sulami agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Yayan, Ibu Yayan Setiawan beserta keluarganya, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Walaupun kita diguyur hujan sederas apapun, saya lihat tidak ada yang sedih semuanya. Alhamdulillah semua gembira karena kita merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Untuk itu saya banyak mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang rela kena hujan segala macam.
Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik. Mau digendong lagi nggak? Gendong Pak. Gendong lagi, gendong. Gendong lagi. Sini. Udah jalan aja yuk. Gendong mana? Gendong mana? Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW dalam hari ini Pak Ade. Kita berlanjut ke acara selanjutnya, yakni acara keempat, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu acara inti pertama, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ki Haji Sanwani Suhari SSMH. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli. Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasul, bu, 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 bu. Kata Rasul, bu, malam yujawi bisalama wa huwa mu'min bahwa kalmayyit. Siapa orang, kata Rasul, kata siapa? Yang kagak mau nyautin salam saudaranya, maka orang yang kayak gini kata Rasul cepet-cepet mandiin. Suruh ngapain? Dapat mandi belum? Kalau udah dimandiin, buru-buru bungkus pakai kain putih, masukin musola Nurul Huda, sembayangin, kuburin buru-buru. Mau bu? Mau nggak bu? Mau mati apa mau kawin lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitianya pertama aja dibungkus King Kong. Hebat banget tuh bu. Ya. Kalau dulu masih kecil saya bawanya King Kong nggak kayak kunyuk. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala rasulihil muntaha wa nabiyyihil mujtaba Muhammadinil mustafa
wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa amma ba'du. Bu, minta waktunya dulu ya, jangan ada yang ngomong dulu. Udah hujan dingin, saya mendingan tidur di rumah sama bini. Belum ada. Tapi benar-benar nih malam Allah kasih unjuk hamba-hambanya yang punya istiqomah. Nih malam Allah tunjukin orang-orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya doa dimulai turun hujan dari tadi, orang-orang yang duduk di sini, orang-orang yang datang kemari, walaupun banjir-banjiran, itu adalah tanda cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan orang-orang yang hadir di majlis ini semuanya adalah orang-orang yang Allah pilih buat melangkahkan kaki bersama Rasulullah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sini yang dikit. Saya dikasih waktu berapa lama nih? 2 jam. 2 jam. 3 hari. Kalau 3 hari upload nambah. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatiz dan ustadzat, para kiai, para sesepuh dan bini sepuh. Enak siapa cakep banget ya. Oh makanya kurban. Tarawih nih? Belum? Tarawih nih kayaknya. Yang ceramah penghulu nih bu. Kalau ibu mau nikah, bismillah. Ayo, takut kan? Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidz dan ustadzah, mobil khusus ketua RT 01 Bapak Ustadz Maghfuri. Yang mana Ustadz Maghfuri? Masya Allah, benar ya, ketua RT kumisnya kayak jalan kecamatan. Cakep banget. Ketua RT 03 Bapak Ustadz Marali. Yang mana Ustadz Marali? Alhamdulillah. Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Sakhawi. Yang mana Ustadz Sakhawi? Oh subhanallah. Ahlan. Sehat? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu beliau ini. Baru pulang kampung ya. Bapak Margono. Ya Banji, sehat ya Banji ya? Alhamdulillah. Bapak Mulyadi, yang mana Pak Mulyadi? Ya. Oh yang tadi mari loh. Itu rambut putih semua diapain ya? Itu obatnya Pak Mulyadi cuma 1. Kalau mau balik hitam obatnya cuma 1. Kawin lagi. Akhirnya Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Hidayatullah LC, teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik Ahbabul Mustafa bin Ma'hadin Mu'aini. Alhamdulillah. Nih pionir-pionir yang bakalan memperjuangkan Islam di masa yang akan datang. Kita doain mudah-mudahan Allah kasih berkah, Allah kasih kemudahan di ta'allum, dan Allah berikan kemudahan dalam pikiran dalam mencari rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Akhirul Fadil Bapak Dwi Kurniadi, atau yang dikenal dengan Bapak Abel Son. Ini nggak pernah ketemu bu, baru ketemu malam ini. Ngundang saya aja lewat WA, kan kurang ajar. Kurang ajar bu. Emang kayaknya aja pengangkatan tawadu mau aja, betul ya? Benar. Kalau di datang rumah saya gaprak ini bu. Dan hadirin sekalian, Bapak Ibu, para jamaah Musala Nurul Huda rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati sebuah momen yang begitu agung, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala terakhir kali mengutus para nabi dan rasulnya
penutup para nabi dan rasulnya dengan kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang lahir dari rahim Sayyidatina Aminah, yang tumbuh dari kecil dalam keadaan yatim setelah bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat, tumbuh menjadi seorang yang mandiri hingga Allah berikan kepercayaan untuk menjadi penutup para nabi dan para rasul. Bu, kalau kita di kampungan kita, kalau orang mati yang kita peringati hari kelahirannya apa hari kematiannya? Mati. Hah? Mati. Kalau ada orang kita, ada yang meninggal, kita peringati hari kematiannya apa hari lahirnya? Mati. Kematiannya, yang disebut dengan haul, betul nggak? Nah, tadi itu haul di Solo, Habib Ali Halidrus, datang nggak? Nggak datang. Ya. Kalau kita orang biasa, yang kita peringati adalah hari di mana kita wafat. Anaknya ngadain haul, cucunya ngadain haul, saudara-saudaranya ngadain haul. Buat apa? Kita belajar wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita belajar nengok ke belakang ke sejarah orang-orang tua kita. Bagaimana orang tua kita itu untuk berjuang, bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai tauhid dan nilai keagamaan. Di situ kita belajar dari orang tua kita. Lihat buat perjalanan hidup kita di masa yang akan datang. Tapi beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Betawi di Jakarta kapanpun namanya pasti ngadain muludan, betul nggak? Mulut atau muludan? Kenapa kok bisa kebalik begitu, Bapak hadirin sekalian? Kalau kita yang kita adain haul, tapi kenapa Rasulullah khusus buat Rasulullah? Yang kita adain adalah peringatan hari kelahiran Rasul. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir kenapa kita memperingati hari maulidnya Nabi Muhammad SAW, karena kita ingin di dalam hati kita ada selalu nilai yang menyegarkan, ada selalu refresh di dalam hati kita tentang nilai keimanan, karena kita berkaca kepada Rasulullah SAW. Akur nggak? Pembelajaran yang Nabi kasih, pembelajaran yang Nabi ajarkan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad sungguh, kalau masuk pada fi'il madi dalam ilmunya namanya litahqiq. Kalau masuk kepada fi'il mudhari litakrir kalau dalam ilmu balaghahnya. Artinya kad yang masuk pada fi'il madi bermakna sebenar-benarnya, sungguh. Kalau anak muda tadi ngomong sama pacarnya, sungguh aku mencintaimu, itu ya. Lagunya siapa tuh ya? Sungguh ku sayang padamu, sungguh. Kalau udah sungguh, udah gak ada lagi yang lebih berat. Kalau udah sungguh, tidak ada lagi yang lebih tinggi tingkatan pembuktian cintanya. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah SAW ada yang namanya uswah. Ini kalau dalam ilmu apa namanya? Qiraat bisa dibaca iswah, bisa dibaca uswah. Ada yang baca laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Ada yang baca uswatun hasanah. Kalau kita kagak ngaji pasti kita salahin, betul enggak? Betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Salah tuh. Tapi kalau kita ngajinya ngaji qiraat pasti kita paham. Oh, itu lughah ahli Hijaz. Makanya dibacanya iswatun hasanah. Apa
uswah namanya. Paham ibu? Ibu cintaan suami atau Nabi Muhammad? Bu? Bu? Kira-kira kalau suami ada bekasnya enggak? Kalau Nabi ada bekasnya enggak? Enggak ada. Ya, suami ada sekarang bisa nggak ada besok, betul nggak? Saya di kampung Abu, 100-an orang satu hari baru berantem mulu urusannya. Gara-gara apa? Lakinya ngojek, habis itu ketahuan kakinya pengen kagak ngojek lagi, belum balik puyeng. Oh, mana Pak? Wah, baru pulang nih kayaknya. Bodoh mana? Lalu sini. Ya, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Allah buka rezekinya. Amin. Allah tanamkan iman di dalamnya. Amin. Allah berkahi hidupnya. Dan mudah-mudahan minggu besok Allah bakal kawinin dia dengan janda serta. Amin. Amin. Lanjut. Gara-gara jadi luar saya lupa nih mau makan. Sampai mana tadi? Uswatun hasanah. Orang yang ikut Nabi, orang yang nyontoh Nabi, karena ada qudwah, karena ada panutan di dalam diri Nabi, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang cinta kepada Nabi adalah orang-orang yang pengen selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang yang cinta kepada Nabi, ikut petunjuk Nabi, adalah orang-orang yang akan mengarahkan hati dan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya di sini begitu. Apakah kita termasuk umat yang dicintai Rasulullah SAW? Seharusnya ada tanda tanya di sini. Kira-kira Rasul cinta nggak sama kita? Cinta nggak Rasul sama kita? Cinta nggak? Apa buktinya? Buktinya Allah gerakkan hati ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian untuk datang kemari. Buktinya Allah gerakkan cinta kita untuk bisa hadir kemari. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi apapun yang kita baca tadi tentang riwayat hidup Rasulullah, tentang pujian-pujian hidup Rasulullah, membaca ba'al ayat Al-Quran, setelah Bapak Ibu hadir sekalian belum saja bangun, Allah sudah menurunkan ampunan kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Gimana kali cintanya Nabi? Maka hujan lagi. Lagi ya. Aduh, bini saya kan memerahan. Udah siang gak ketemu, malam gak ketemu. Ya. Benar Bu. Insya Allah. Saya pagi kalau jalan jam 6:30 ke kantor. Kantor saya di Tambora, awal Tambora sana. Ntar jam 12 berangkat lagi ke Ciputat. Belajar lagi. Saya itu masih belajar tuh, Pak. Makanya kalau ada kita nih orang muda, kalau mau belajar, masya Allah, kita masih belajar. Malam kegiatan begini, gimana mau ketemu sama begini? Iya. Tapi si bagusnya landasan lagi basah. Paham Pak? Paham Pak? Anak kecil udah dikasih tahu, biarin aja gue mau. Lanjut. Jadi orang yang cinta kepada Nabi adalah orang yang meringankan dirinya untuk kembali kepada Allah. Berarti ada kaitannya nggak antara cinta kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti ada. Wa yaumal akhirah. Tak kala nanti kita meninggalkan dunia, tak kala nanti kita wafat, apa yang mau kita pegang Bapak hadirin sekalian? Bukan lain-lain, adalah kita minta syafaatul ummah kepada Rasulullah SAW. Bu, Pak, anak kita belum tentu ingat kita kalau udah meninggal, betul nggak? Sampai lagi teman kita, teman-teman ngobek, langket banget. Ada nggak nikah ngobek di sini? Hah? Ada nggak kang ngobek? Iya, kang ngobek kalau ngomong nggak boleh kok. Sampai lagi jual tanah, padahal itu tanah kuburan di bawah di tanah apa dia belum ada dalam kuburan.
Kang Ojek nanti orang pertama yang bakal masuk neraka tuh salah satunya Kang Ojek yang bohong. Ya. Nah ini kalau bukan cinta Rasulullah yang kita harap, belum tentu kita bakalan diingat dalam hidup kita. Anak kita ingat tuh sumben-sumben, apalagi anak yang kagak pernah sembahyang, anak yang bergelaguan, anak yang kagak pernah ingat orang tua, gak mungkin dia pada mau ingat kita. Kalau anaknya soleh, alhamdulillah, setiap dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia bacakan Fatihah ini kubikiskan untuk orang tua fulan bin fulan. Dia duduk selesai sholat, dia bacakan Fatihah, mengalir itu Fatihah kepada kita. Allah sampaikan itu kalau anak soleh. Dia doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat aku masih kecil engkau didik orang tuaku. Saat aku sudah besar engkau pelihara orang tuaku. Hari ini sebagai anakku mohon kepadamu ya Allah, berikan keselamatan untuk kedua orang tuaku di dalam kematiannya. Allahu Akbar. Itu anak saleh. Paham seperti ini? Makanya Bu, Rasulullah itu diriwayatkan dalam sebuah kitab tiap hari duduk menunggu umatnya di langit pertama. Rasulullah pakai sorban. Tiap hari Rasulullah melihat ada umatnya pulang meninggal, itu dia lihat. Rata-rata mukanya gesang, badannya gesang kayak orang habis ketambus. Kalau singkong ditambus enak, betul nggak? Kalau orang kira-kira habis ditambus rasanya gimana lihatnya? Nggak enak. Itu umatnya pada pulang, Rasulullah sambut satu-satu. Mana umatku yang suka salawat ya? Mana umatku yang cinta kepadaku ya? Mana umatku yang selalu menjalankan sunnah-sunnahku ya? Ditanya sama Rasul. Rasulullah sedih. Rasulullah tiap hari menangis melihat umatnya yang pulang dalam keadaan kotor, dalam keadaan terbakar, dalam keadaan hangus. Disitulah Rasulullah memegang tangannya, dia usapkan air matanya, lalu diusapkan kepada umatnya yang pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah mengusapkan air matanya kepada itu orang yang meninggal dalam keadaan gesam, berubah dia punya badan, berubah dia punya muka, bercahaya, timbul daripada kemanusiaan yang benar-benar cantik. Hadirin sekalian, kita mau begitu nggak? Udah ya, dari suruh deh. Lanjut nggak? Lanjut Om. Lanjut. Hadirin rahimahumullah. Kita duduk di sini pula memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW karena kita pengen diaku sebagai umat Rasul, betul nggak? Betul. Makanya ajaran Rasulullah SAW yang pertama kali diajarkan adalah bagaimana kita jadi manusia, jadi orang jujur. Jadi orang, ibu-ibu pernah bohong sama suami? Pernah bohong nggak? Bapak-bapak pernah bohong nggak sama istri? Sering nggak? Oh, ini kan tongkat dong. Oh, sering banget tuh ngebohongin istrinya. Iya, ngakunya lagi nyari duit, nggak tahunya main ke karung dono. Tahu nggak? Tahu karung nggak? Tahu karung? Harko. Tahu nggak? Bon Ambon tahu. Network sedikit sana si Om. Bawa apa dari situ? Member. Iya. Kalau aku minta Allah sana lampu merah di belakang Diko, maksudnya dikit. Banyak. Kalau yang dekat GNI. Bagaimana? Tuh situ tuh, dekat kali kota. Boleh ngajar lagi itu. Cabe-cabean. Nah, kita ada kartunya. Hadirin rahimahullah. Rasulullah ngajarin kita supaya jujur. Makanya Allah zikir di halaman awal Al-Quran. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah kasih ketegasan buat kita. Ada di
beriman. Ada segolongan orang yang ngakunya percaya kepada Allah, tapi wa ma hum bimumin, mereka bohong. Mereka ngaku Islam, mereka ngaku seorang mukmin, tapi pada intinya di dalam hatinya Allah tahu kalau dia bukan seorang mukmin dan muslim yang baik. Ada pohon. Kita bukan bohong. Kita bukan bohong. Kita bukan bohong. Allah jelasin, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafaynahum min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Allah. Kaitannya, umat Nabi itu ada 3 macam bentuknya. Yang pertama adalah orang yang zalimun li nafsi, yang kedua muqtasid, dan yang ketiga sabiqun bil khairat. Orang yang sabiqun bil khairat kita kagak sanggup dapat. Di golongan para wali, golongan para nabi, ini adalah umat Nabi tingkatan pertama. Sholat subuhnya nggak pernah ketinggalan. Kita Siang. Kita Siang. Bang Adel, mau sholat dulu nggak? Jam subuh. Kamu siap setan? Nah, ini kira-kira yang menurut di sini pada sebagai minggu sholat ya? Doain lah, jadi produk tuh. Iya. Orang yang zalimun li nafsi, kriterianya menurut Imam Ibnu Abbas di dalam tafsirnya adalah orang yang kagak demen ngelaksanain ibadah tapi amal dosa doa. Tahu doa? Doa. Sembahyang Allah, zikir Allah. Di musola Nurul Huda ada pengajian, gak mau, pada rumahnya dekat. Giliran speaker udah bunyi pintu. Siapa nih begini? Woi, siapa yang begini nih? Nah, ama yang namanya Quran juri, ama Ustaz udah benci aja. Bu, kalau cinta sama Ustaz hati-hati, Bu. Hati-hati. Ada orang nih di dalam ada muta'alim dan muta'alim. Ada orang dia benci banget musola, benci. Ngaji nggak mau, ngapain nggak mau. Hingga dia mati. Malaikat sampai bingung nyotirnya. Dia mati. Malaikat sampai bingung ngecaknya. Dari matanya dosa nih, jadi janda, parung. Iya enggak? Suka nongkrong di pengkolan, masih doyan AO. Tahu AO? Anggur orang tua. Family Manson. Family Manson apa tuh namanya? Bang Hotel apa? Iya. Coklat. Wah, bingung Pak. Bingung? Apa? Bingung. Di tangannya dosa mulu. Habis ngolek gablay. Ada dosanya. Sampai lagi anak-anak perempuan sekarang tuh naik motor beatnya biru. Anaknya cuping banget kayak model nyamuk yang baru keluar. Wah, nyamuk kan kalau yang baru keluar, mau yang cuping banget, gitu bakal banget. Betul nggak? Bakal. Jalan naik motor bertiga naik beat, yang satu pakai lipstick warnanya oranye, satu lagi pakai lepon warnanya merah, pakai botol itu pang sini pakai bedak pipa nomor 5 nanti nomor dong. La ilaha illallah. Itulah yang dinamakan cabe. Pokoknya nandain motor beat warna biru itu tidak dari kalian. Ada nggak sini? Ada nggak sini nih? Hah? Nggak ada. Uji tak parah dulu. Iya. Jalan. Orang yang kagak beruntung, malaikat bingung. Sampai pada satu ketika Allah bilang, coba tanyain lagi apa yang dia senang. Saya kagak senang sama agama, saya benci sama agama, mau mulut dan sekolah amat, apalagi dimintain dana buat mulut dan enggak. Bu, Pak, orang yang ngeluarin duit
buat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Allah kagak bakalan jamin ke orang jadi fakir. Dengar ini, kalau mau kaya, ini salah satu kuncinya. Kagak bakalan Rasulullah biarkan orang itu jadi fakir. Orang yang suka membiayai Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah jamin semua pintu rezekinya bakalan terbuka. Amin ya Rabbal. Makanya itu tadi udah dibaca Fatihah, mudah-mudahan kabul hajat. Amin. Balik lagi. Ditanya sama malaikat, Tom, lo sebenarnya dengan apa sih di dunia? Ibadah lo Allah udah gede banget, Allah makanya ibadah. Saya cuma satu. Satu kenapa? Ketika ada ustaz lewat di depan rumah saya liatin aja itu ustaz. Ya baik. Ibu ngeliatin saya nggak? Dengar nggak saya? Oke. Ini gua aja demen banget. Gua kalau asal dia sendiri yang saya itu. Saya suatu ketika saya diri di depan pintu rumah saya kata orang. Anak saya itu. Ini bawahnya kayaknya itu orang negara nih. Aku salah. Saya lagi diri di depan pintu rumah saya lihat di situ ada ustaz lewat. Kok kenapa hati saya berdekat ya? Ya Allah, ustaz enak banget lihatnya. Mukanya adem banget. Kayak gak ada masalah. Padahal rumah kamu ini sekengkean masalahnya belum. Tapi kenapa jadi adem? Karena di dekat sama Allah. Kita kenapa baru punya masalah sedikit beringsanya? Karena hati kita tidak ada energinya buat mengikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya lihat kok enak banget Ustaz. Gara-gara melihat Ustaz, malaikat itu ngadu kepada Allah, ya Allah, satu kebaikan ini orang. Ketika dia diri di depan pintu rumahnya dilihat Ustaz, hatinya tergerak, timbul rasa cinta. Karena Allah, karena dia cinta kepada para ustaz, kepada para muallimin. Berikan ampunan kepadanya. Tuh gara-gara ngelihat ustaz aja Allah kasih ampun. Subhanallah. Makanya banyak di antara kita Bapak hadirin sekalian, kita cuma jadi orang yang pora-pora, pora-pora soleh, pora-pora beriman, pora-pora baik, pora-pora peduli, pora-pora dan pora-pora. Termasuk ngalahin MK, pora-pora juga. Tahu MK? Wih, tahu MK nggak? Tahu nggak? Mahkamah Konstitusi. Tidak akan. Tidak ada yang mau main sebenarnya. Boleh lah, ada orang doang. Gue sih bukan aja. Nah, RT kan suka datang nanti ya ributan gue. Ini subhanallah. Kalau bukan kita sendiri yang bakal membentengi diri kita, kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri kita dan keluarga kita, udah nggak ada yang bisa lagi diandelin. Andalannya cuma satu, ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat udah jelas banget tuh sekarang. Udah dikitaki. Tahu dah apa tumpahnya. Kayak ini nih kita nih mau ngadain maulid tadi kita lihat panas banget dulu ya. Tapi ketika Allah berkehendak turun ini hujan segini-gininya. Sampai pada basah, saya dalam saya dibasahin. Benar. Gara-gara ibu-ibu dalam saya basah. Karena hujan. Makanya kita jadi orang jangan sampai jadi orang bohong-bohongan, orang-orang yang pura-pura doang. RT gila mau dipilih, ayo ibu-ibu, bapak-bapak pilih saya jadi RT. Pasti akan saya kasih 10.000 rupiah tiap hari buat makan, buat beli beras. Ya kan? Giliran udah kepilih RT dan bansos dia bulan. Betul? Bener nih teh. Sorry teh. Nanti kita ngomong dalam teh. Bener nggak? Nyak dana apa tuh kartu Indonesia miskin apa Indonesia orang kaya? Hah? Indonesia miskin nyak yang udah nggak bisa jalan dananya masih dipotong juga. Kayak begini supaya dia buru-buru mampus. Amin. Bukan sini. Sini materi cap-cap tuh. Kaya, makanya kalau milih RT orang yang kaya. Biar dia kalau minta duit sama masyarakat, betul nggak?
Iya, nyari ustaz yang kaya, jangan ustaz yang susah. Ustaz karena dalam bolong. Coba pikirin, apa yang dia mau bagi? Kan kesian. Itu mana? Nyari RT yang susah, habis. Kita mau minta surat pengantar nikah 50.000, betul nggak? Kita mau bikin surat kesusahan, kita lagi susah, diminta 25.000. Begitu nggak RT di sini? Begitu mana? Allah Akbar walillah. Makanya jangan jadi orang pora-pora, jangan jadi orang tipu-tipuan, jujur. Malam hari ini kita belajar jujur. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori firman Allah tadi. Wa ma hum bimu'minin. Mereka ngaku Islam, mereka ngaku beriman, tapi nyatanya mereka bukan orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka tipu Allah. Mereka kira bisa tipu Allah. Kalau saya ngaku boro-boro lah, kalau saya pakai baju gamis, kalau saya pakai kain, kalau saya pakai koko, orang pasti yakin saya orang soleh. Mereka tipu orang-orang beriman. Mereka tipu Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi kata Allah, aku lebih tahu hatimu dan aku lebih tahu kebohonganmu di hadapanmu. Engkau bisa berbohong kepadaku, engkau bisa membohongi orang-orang yang beriman, tapi sesungguhnya engkau hanya membohongi dirimu sendiri. Astagfirullah. Ini kena ini. Ini kena ngaji. Ya. Fi qulubihim maradun kata Allah. Orang-orang munafik yang kayak begini, hatinya itu udah sakit. Makanya kalau ada orang yang benci sama tetangga, kalau ada orang yang benci sama saudara, kalau ada orang yang benci kepada siapapun, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka sudah ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Karena mereka menipu Allah, karena mereka menipu orang-orang yang ada di sekitarnya, Allah tambahi itu sakitnya yang ada di dalam hatinya. Makanya murah karet. Allah. Ini bingung nih kita kalau begini. Saya ceramah agak lucu dah, tapi benar ini. Ya. Lampu ke dari sini, kopi nih. Wah, lu suruh ceramah dong, air kagak. Mas dengan putih begini kayak buku di luar ya. Ya Allah, panitia kagak ada pikirannya banget dah. Susu taruh sini susu, jangan susu nenek-nenek pahit. Ntar gua keracunan. Lanjut. Ya. Mungkin gitu enak. Kalau capek duduk, betul nggak? Taruhin meja di situ, masuk kokok gini kan. Panitia dah. Pantes tuh saya kokok bu. Pantes kita minum begitu. Ilah, ayo sudah kagak, panitia susah. Nah, lanjut. Sampai mana tadi? Biqulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau kita udah punya penyakit begitu, kita sama tetangga berantem mulu, kita sama saudara berantem mulu, itu maradun di dalam hati kita. Ya, maradun itu. Awas hati-hati, sama saudara nggak pernah mengakur. DKM musola, sama nazir musola ribut, ngerebutin musola, ngerebutin masjid. Padahal masjid musola buat ibadah, tapi dijadiin buat pendaringan nyari dana dari umat. Makhluk, pahit-pahit. Karena apa saya ngomong begini? Saya ini PT AIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, jadi saya tahu modelnya dari itu. Banyak DKM yang pada mau ngangkanin musola, ngangkanin masjid. Banyak. Masjid jangan dikira buat tempat ibadah, saya tanya pun. Ini bukan aja. Lu mau senang boleh nggak udah? Niatnya bukan ibadah, tapi nyari duit. Ini orang yang begini orang bohong, tukang bohong, orang tukang pura-pura. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Tukang tipu bahan diri saya. Awas. Saya juga ngeri ini. Apakah saya sendiri termasuk orang tipu? Saya ceramah begini, tapi saya gak lakuin. Awas hati-hati. Ini buat diri saya juga.
Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu nu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tak kala mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, wa idza laqul ladina amanu, tak kala mereka kumpul dengan panitia maulid, ketika mereka kumpul di mushola, ketika mereka kumpul di masjid, ketika kumpul di dalam pengajian-pengajian, qalu amanna, mereka bakalan bilang kami beriman kepada Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi tak kala mereka kembali kepada setan-setan mereka. Setan, Bu. Setan apa sih? Woi. Setan apa setan? Demit. Setan itu sifat apa benda? Hah? Sifat. Sifat apa setan? Sifat. Berarti kok sifat setan? Sifat. Hah? Kok sifat itu kalau urut setan? Setan apa? Atau zat? Syaitan itu sifat yang ada di dalam hati kita menjelek. Makanya dikatakan syayatinul jinni wal ins. Yang namanya setan itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Makanya bukan kuntilanak kodok yang setan, kita juga bisa jadi setan, betul nggak? Betul, tuh jadi tahu. Anak saya ulang. Kita tahu kita jadi setan. Makanya ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang amanna, kami beriman kepada Allah. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, dan kalau mereka kembali kepada nafsu-nafsu mereka, mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bukan golongan mereka, kami bukan golongan orang-orang yang demen di mushola, kami bukan orang-orang yang demen taklim. Mereka semua adalah orang-orang yang tertipu dengan tipuan yang kami buat kepada mereka. Oh, Allahu Akbar. Jadi cuma bohong-bohongan. Makanya kita jangan jadi orang-orangan, betul nggak? Apa tandanya? Zalimun li nafsi, orang yang kagak doyan amal ibadah, amal laki berani banget. Bu, ini saya kasih tahu nih ya, Bu. Saya kasih tahu nggak? Kunci surganya perempuan itu cuma satu. Dia mau ibadah, dia mau apa, kuncinya mana tuh? Apa, Bu? Taat sama suaminya. Jadi tidak. Kalau ada seorang perempuan, ketika nanti kupingnya udah nggak dengar, matanya udah nggak bisa melihat, mulutnya sudah tidak keluar suara, dia tidur di pembaringan, banyak anak-anaknya yang mengelilingi dia, datang suaminya, sayang. Apa panggilan? What do you feel now? Kamu lagi rasanya apa sih? Dulu kamu memang kubilang untuk menjadi pendampingku. Dulu kubilang dirimu walaupun dengan keterbatasan dan engkau hidup dengan keterbatasan. Dulu kita tidur bersama dan kita menikmati hidup ini bersama. Jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke Parung, pakai Parung lagi, jalan-jalan ke Cienai, di Sate Kaitan. Ya. Sekarang pemilikmu telah memanggilmu. Pemilikmu yang menciptakanmu telah memanggilmu untuk kembali kepadanya. Aku sebagai suami, sebanyak apapun uangku, sebanyak apapun jabatanku, aku tidak akan pernah
saksikanlah wahai istriku tercinta, aku ikhlas, aku ridho engkau kembali kepada Tuhan. Allah Akbar. Begini nggak bu suaminya bu? Begini nggak? Masuk hidup sunderan loh? Gitu ya? Bukan kopi lu begini, gua lo maki-maki nah gitu ya. Kalau suaminya datang kayak begitu bu, setelah si suami ngomong aku ikhlas, aku ridho engkau kembali kepada Tuhanmu, Allah turunkan itu 70.000 malaikat. Datang itu malaikat membawa pakaian-pakaian dari surga, membawa dia punya kapas-kapas dari surga, dia bawa bejana-bejana yang isinya berupa air zam-zam dari surga. Tujuannya buat apa? Untuk memandiin dan membungkus ruh si perempuan yang tadi aslikan. Allah Akbar. Dimandiin itu ruhnya. Izinkan kami 70.000 malaikat ini memandikan jenazah. Dimandikan, dibungkus pakai kapas dari surga, dilipat pakai kain-kain dari surga. Lalu mereka minta izin, wahai roh yang baik, izinkan kami 70.000 malaikat ini untuk menyolati dirimu sebelum engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu. Makanya jangan berani-berani bu, sama suami. Kalau suami minta kawin lagi kasih aja. Nah, tahu. Mau suami kamu mau kawin lagi? Baru aku ceritain udah. Perempuan susah banget perempuan jalannya. Hah? Duit kan kagak bunyi. Siapa tahu ketika ama ente kalau ada duitnya di kantongnya banyak, betul nggak? Jadi laki pak, jangan jujur banget nih ulangannya. Woi, no, jangan rokok no. Ya. Itu kan ngomong-ngomong gininya, gue bilangin. Ya, gue bilangin. Dan jujur banget. Kalau ada ATM 3, 2 kasih ini, 1 simpan. Iya. Saya gaji PNS saya belum pernah saya pegang. Saya kasih ini saya, seorang atur rumah. Mau beli beras mau apa tuh kasih ATM. Tapi saya punya ATM 1. Lengkap mau ngamal masuk begitu dari gini, betul nggak? Mau beli rokok, di rokok itu kagak dibeliin tapi dimaki-maki. Pakai sidang komisi A, komisi B, karena mau beli sebungkus doang. 20.000 dimaki-maki dari mulai ujung keluar sampai ujung dulu. Bener nggak? Itu perempuan bu, jangan kata kalah, seri aja otak perempuan. Punya aku jadi bingung kita racunin kalau kasih dia emosi. Ya, tuh. Kalau udah begitu bu, dia taat kepada suaminya. Ketika itu nanti 70.000 malaikat itu akan bawa dia punya roh. Masuk ke langit pertama, kata penjaga langit pertama, siapa ini yang baik sekali? Udah ambil bulan. Kenapa dia mendapatkan begini? Karena suaminya ridho, dia kembali kepada Allah. Jangan cuma kamu 70.000 malaikat yang nyolati. Izinkan kami berjalan ke pintu langit pertama sampai langit ketujuh untuk menyelamatkan ini roh perempuan yang baik. Allah. Ilmu susah dicari. Kalau mau buka kitab 14 kitab baru ketemu. Nah bu, makanya begitu. Kita malam ini kita ngaji buat diri kita. Kita kagak nyetel orang. Kita kagak ngomongin Jokowi, kagak ngomongin KPK, kita kagak ngomongin siapa enggak. Jangan. Kita ngaji buat diri kita sendiri. Ya, kita jauh banget kalau buat nyala orang, tapi buat nyala diri kita sendiri susah. Kita bisa melihat kejelekan orang, tapi buat melihat kejelekan diri kita sendiri susah. Yang pertama, angel tenang. Angel. Saya kemarin ke Magelang, baru dapat bahasa angel, makanya saya kata. Iya, ke Magelang 2 hari, dapat bahasanya angel. Angel tenang sekali, angel akan susah. Esek, kalau saya orang Sunda. Nah, makanya begitu ibu ya. Kita malam kali ini belajar. Ya, belajar dari apa? Belajar dari orang yang jujur, belajar dari orang yang baik. Karena kita kenapa? Malam hari ini kita dulu kita punya pengharapan Allah akan memberikan keselamatan buat kita. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah, sedikit aja ya. Saya mau pulang. Ngantuk. Gua ngantuk. Jangan begini nggak apa-apa. Bahasa-bahasaan dulu ya. Dulu masih kenal sama istri saya dulu bahasa-bahasaan itu malah tambah asik. Betul? Iya. Kalau sekarang masuk angin. Iya. Bu, Bapak mau
bukit bahasanya. Tapi percayalah, ini pembelajaran buat kita semua. Pertama, malam hari ini kita belajar daripada kejujuran Rasulullah. Malam hari ini kita belajar bagaimana menanamkan rojak di dalam hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kita semua punya keinginan selamat dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Itu 3 perkara yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah akan berikan keberkahan. Amin. Allah akan buka semua pintu-pintu rezeki. Amin. Dan Allah akan tanamkan kecintaan lebih kepada kita dan Amin. Dan yang terakhir, kita bermohon kita adalah orang-orang yang akan melangkahkan kaki bersama Nabi dan Rasul masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.